itu gara-gara mamanya nggak laku ngelonte. Ngerti? Ya. Di ayat 8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkau yang mengutus aku. Tuh, itu Tuhan kayak gitu, diutus. Tuhan itu diutus atau mengutus, Bang Glenn? Bang Glenn, Tuhan itu diutus atau mengutus? Tuhan itu yang mengutus. Mengutus. Kalau yang diutus Tuhan bukan. Jelas bukan. Tapi bukan, berarti Yesus bukan Tuhan. Clear. Tapi Yesus itu kan sang firman, Bang. Yesus nggak pernah ngomong begitu, Bang. Yesus nggak pernah ngomong sang firman, Bang. Ya, Yesus nggak pernah ngomong dia sang firman. Kalau memang Yesus itu sang firman itu sendiri, kenapa Yesus masih terima firman? Karena dia mau datang untuk mengampuni dosa manusia. Katanya Yesus itu sang firman, tapi Yesus masih terima firman. Jeruk minum jeruk gitu. Firman menerima firman. Logis dah, Bang, ada firman menerima firman, Bang. Jadi ini Allah Bapa di atas tuh beda sama Yesus, karena Yesus tuh berasal dari Bapa. Dia sama kalau dia berasal dari Bapa, berarti dia bukan Tuhan. Coba kau baca dalam 1 Yohanes 1 ayat 4, Bang. 1 Yohanes 1 ayat 4. Coba. 1 Yohanes 1 ayat 4. Ya. Coba dibaca itu. 1 Yohanes 1 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Coba kau baca. Ayat 3. 4 mana kah? 1 Yohanes ya, bukan Yohanes ya. 1 Yohanes. 1 Yohanes ya. 4 ayat 4. 1 Yohanes berapa? 1 Yohanes 4 ayat 4. Ya, ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan itu Tuhan semua itu, Bang. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Nah, itu kan berasal dari Allah itu, Bang. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Itu Tuhan juga. Yesus berasal dari Allah. Itu ada orang-orang yang disebut berasal dari Allah, itu Tuhan semua bukan tuh? Memang semua itu ciptaan Allah. Nah, gitu, Bang. Yesus. Oh, Yesus bukan ciptaan. Betul. Betul. Kau baca Wahyu 3:14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Karena Yesus itu firman Allah, ada di Injil Yohanes. Ya itu tadi. Firman itu ciptaan. Coba kau baca Wahyu. Buka. Wahyu 3:14 tuh. Yesus itu kan firman tuh. Kau buka tuh. Wahyu 3:14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Permulaan dari ciptaan Allah apa, Bang, di situ, Bang? Coba baca dulu. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Siapa itu ciptaan Allah? Yang pertama-tama itu siapa di situ? Yang pertama dari ciptaan Allah siapa? Dari ciptaan Allah. Iya, siapa? Siapa di situ? Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari firman ciptaan Allah. Siapa di situ yang diciptakan pertama kali, Bang? Yesus. Permulaan dari
ciptaan Allah. Iya, Yesus itu Bang. Enggak, Bapak Rudiantara. Ciptaan Seorang Allah. Menteri Komunikasi dan juga Informatika. Apa sih? Betul ya? Diciptakan Ayatnya jelas ya? Mau tahu lagi? Kolose 1 ayat 15. Karena Yesus kan firman Allah, jadi dia yang bikin. Lah, di situ firman ciptaan itu tadi tuh. Abang mau saya tunjukkan ayatnya kalau Yesus dia sama Bapa adalah satu. Itu di dalam Yohanes 10 ayat 30, Bang. Itu Jelas. bukan berarti satu. Bukan berarti satu hakikat, tidak. Kalau Yesus dan Bapa adalah satu lalu kamu menjadikan dia Tuhan, maka murid-murid Yesus harus kau jadikan Tuhan juga. Coba kau Kalau begitu, baca Bang. Matius, kau baca Yohanes 17 ayat 21, Bang. Sampai ayat 22 coba. Apa? Yohanes 17 ayat 21 sampai 22 coba. Itu murid-murid Yesus dan Bapa jadi satu itu. Coba kau baca di situ. Yohanes 17 nomor 21 Baca coba di kau mana? baca. Yohanes 17 ayat 21. Coba kau baca di sini. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau telah mengutus aku. Nah, Berarti Yesus di dalam Bapa. murid-murid Yesus di dalam Bapa juga kan? Baca ayat. Betul enggak? Itu Ayat itu. nanti begitu saya baca Apa? ulang. Baca ulang. Baca ulang. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau telah mengutus aku. Nah, Supaya mereka siapa juga Bang di dalam situ, Bang? Bapa. Ya, siapa yang mereka itu siapa? Murid-murid Yesus kan? Murid-murid. Nah, ya murid-murid Yesus satu di dalam Yesus, di dalam Bapa. Supaya mereka semua menjadi satu. Betul kan? Supaya sama seperti Allah dan Yesus menjadi satu. Iya, seperti Yesus dan Bapa jadi satu. Demikian juga para murid juga seperti Yesus satu di dalam Bapa. Berarti para murid Tuhan, Tuhanmu bukan Trinitas lagi, 16 Tuhan. Bukan. Loh, kok bukan? Katanya tadi Yesus itu Tuhan gara-gara Yesus dan Bapa satu. Dan sekarang para murid juga satu. Hah? Gimana dong? Karena Yesus itu firman Allah. Tidak, Bang. Gini loh, nih saya terangkan ya. Mengenai Yohanes 10 ayat 30, itu sebenarnya, aduh, ucil di mute dulu, ucil. Itu tidak berbicara tentang ketuhanan di situ, Bang. Itu bicara tentang Mesias. Kau baca dari ayat 23 deh. Yesus berjalan-jalan di Serambi Salomo. Orang-orang Yahudi mengelilinginya dan bertanya, berapa lama lagi kamu membuat kami hidup di dalam kebimbangan? Katakanlah Mesias kalau dirimu memang benar. Kata Yesus, untuk apa lagi aku katakan, kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan di dalam nama Bapakku, itulah yang bersaksi tentang aku. Namun kamu tetap tidak percaya karena kamu bukan dombaku. Dombaku mengenal suaraku. Aku memberikan hidup yang kekal bagi mereka. Tidak seorang pun mampu mengambil mereka dari tanganku. Bapak yang memberikan mereka kepadaku, tak seorang pun mampu mengambil dari tangan Bapakku. Sebab Bapak lebih besar daripada siapapun. Aku dan Bapak adalah satu. Lalu orang-orang Yahudi sekali lagi ingin melempari batu. Ya, apa kata Yesus? Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku. Pekerjaan baik manakah yang aku tunjukkan kepadamu sehingga kamu ingin melempari aku? Kata orang Yahudi, bukan karena pekerjaan baik yang aku tunjukkan kepadamu sehingga aku ingin melempari batu,
Tapi karena kamu manusia biasa saja menyamakan dirimu dengan Allah. Ya Yesus dalam Yohanes 10 ayat 34, bukankah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku berfirman kamu adalah Allah, sedangkan yang tertulis di dalam kitab suci tidak dapat dibatalkan. Jikalau kepada firman itu disampaikan, disebut Allah. Masihkah kau katakan aku menghujat Allah ketika aku berkata dia adalah anak Allah? Dari ayat 22, 23 sampai ayat 37. Hafal saya itu. Jadi apa itu maksudnya itu? Satu apa? Satu pekerjaan, Bang. Bukan satu hakikat. Makanya ketika orang Yahudi ingin melempari batu, Yesus berkata apa? Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku. Pekerjaan baik manakah yang aku tunjukkan kepadamu sehingga kamu ingin melempari aku? Jadi di situ satu pekerjaan, satu visi dan misi. Apa visi misi Yesus dan Bapak? Menyelamatkan bangsa Israel. Bukan satu ketuhanan, bukan. Begitu, Bang. Yang lainnya supaya saya tidak monopoli, Bang Dito, tolong dituntun ini kayaknya kawan kita ini lemah lembut. Saya standby dulu, silakan ganti yang lain. Oke. Baik. Ini Bang yang sudah digedein di atas, kita kasih kesempatan dulu ya, Ucil sama Boruni ya, bentar ya. Karena ini jarang-jarang ada orang yang ingin berdiskusi dan kemudian jujur, tidak apa namanya ya, tidak ngeyel. Baik Bang Glenn, tolong coba konsisten dalam berpikir secara jernih menggunakan akal sehat. Hilangkan semua doktrin yang ada. Sabar dulu Bang Glenn, mau turun kemana? Sabar dulu. Jadi pemahaman dalam diskusi lintas agama ini, kita ingin menunjukkan kepada publik bahwa kuat atau tidak doktrin itu melawan kebenaran. Kalau hanya di dalam gereja didoktrin untuk mengakui bahwa Yesus yang dilahirkan itu sebagai Tuhan, maka yang dilahirkan ini Tuhan bagi pada manusia yang juga sama-sama dilahirkan. Untuk mencari hakikat sebenarnya Yesus yang sebenar-benarnya di dalam Bible juga tersedia. Kalau kita merasa Yesus itu Tuhan, maka kita pun juga akan sama seperti Dia. Kalau Dia itu manusia, kita sama dengan Dia sebagai manusia. Kita baca di 1 Yohanes pasal 3 nomor 2. Tetapi kamu tahu, kita akan menjadi sama seperti Dia. Jadi hakikat yang sebenarnya menurut persepsi kita masing-masing apa? Kalau saudara-saudara Kristen mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, maka kalian akan juga jadi Tuhan. Silakan ditelaah itu dalil, dibaca seksama. Kalau ingin mencari hakikat sebenarnya Yesus, maka disinilah letak daripada bagaimana pemahaman kita masing-masing. Kalau orang Kristen menganggap Yesus itu Tuhan, maka kalian juga Tuhan. Kalau kalian menganggap Yesus itu manusia, maka memang tidak ada bedanya dengan kita manusia. Sama-sama dilahirkan, sama-sama telanjang waktu bayi. Apakah Tuhan dilahirkan telanjang sama seperti kita? Ini persepsi masing-masing. Maka dalam hal ini diskusi lintas agama, bagaimana kita saling mensyiarkan kebenaran beragama masing-masing. Di dalam Islam kita dibatasi dengan Surah Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fiddin. Lalu tujuan kita di sini apa? Bukan untuk memaksakan kalian menerima Islam, tetapi bagi kalian yang sudah menggunakan akal, kalau ternyata di dalam Bible kalian untuk mempelajari hakikat Yesus sebenarnya bergantung apa yang tertulis dan doktrin yang diajarkan oleh gereja ke dalam kalian.
Kalau gereja mengajarkan kepada kalian Yesus itu Allah, maka Yesus itu Tuhan, maka di Bible itu sendiri juga mengatakan kalian sama seperti Dia. Dan akhirnya jatuh. Oke, saya nggak lanjutkan, saya nyimak lagi. Saya kembalikan ke host. Mantap, salam semua. Nah, oke. Gimana ini Bang, mau diskusi tentang apa ini kita ini Bang? Halo? Ya, Ya, halo. silakan. Sebentar Gimana dulu, Bang? sebentar dulu. Silakan Kang Dito. Diskusi tetap topiknya Yesus itu utusan Tuhan apa dia Tuhan gitu. Oke, baik. Oh, ini Kristen sama Kristen Bang Hendy. Iya, nggak apa-apa. Ini pengikut Paulus apa pengikut Yesus ini? Itu aja. Biar Bang Ucil dulu. Silakan Bang Ucil, Yesus Tuhan apa utusan Tuhan? Silakan Bro. Oke. Oh, saya sama abang ini. Ya siapa aja nanti nanggapin, yang penting kita diskusi persahabatan, jangan ada hujat-hujat, oke? Oke. Oke, lanjut. Oke. Tapi abang juga mengakui bahwa Yesus itu diutus oleh Allah. Benar nggak, Bang? Di opening statement dulu aja Bang. Gimana? Berbicara aja dulu, Yesus itu Tuhan apa utusan Tuhan, nanti ditanggapi. Kan aku ini bilang menurut Bible Yesus itu diutus oleh Allah. Menurut saya itu. Oh berarti dia utusan, iya setuju. Di Bible ya Yesus utusan Tuhan memang. Oh, berarti Oh, abang mengakui. Ya. Ya tertulis di Bible seperti itu. Iya, kalau abang udah mengakui itu ngapain kita diskusi lagi? Ya, oke. Jadi kalau begitu silakan turun kalau nggak mau diskusi, oke? Ya, kan abang udah mengakui Yesus itu diutus oleh Allah. Ya, udah, kalau berarti iya. selesai sudah ya. Oke, Iya. Anda diam, baik. Boruni Yesus, silakan Boruni. Yesus katanya utusan Tuhan. Selamat malam, Ucil. Malam. Salam kenal ya. Saya Kristen. Ucil Kristen? Saya ini Kristen sejati. Iya. Wih, mantap. Ada teman saya nih. Mantap, Ucil, mantap. Ya, lanjut. Iya. Kalau Yesus gini ya, yang saya mau tanya ini aja deh. Mulai tadi memang udah muter-muter di situ pertanyaan, dan si Ucil pun nggak ini ya, nggak ada ya, sesuatu yang baru, yang pasti begitu. Menurut hati nuranimu, Ucil, siapa sebenarnya yang pantas menjadi Tuhan di dalam Bible? Oke, baik. Yang menjadi Tuhan di dalam Bible, ya kita mau bahas sampai gimana juga. Tapi kalau Ini kita hati tidak nuranimu, mengerti saya bukan kata sedang Tuhan, membahas. Saya bukan sedang Iya. membahas. Kalau menurut Oke. Kekristenan, sebenarnya sang sumber itu adalah YHWH atau Allah Iya ya. benar. Nah itu, Iya, benar. jadi saya mau lebih kepada hati nuranimu. Siapa yang pantas Iya. jadi Tuhan di dalam Bible ini untuk manusia? Silahkan. Oke, baik ya. Jadi Tuhan pencipta langit dan bumi adalah YHWH yang kau mengatakan tadi. Ya, dia menciptakan segala isinya itu lewat firman-Nya, lewat Yesus itu sebelum dia menjadi manusia. Ya. Kemudian apa lagi yang kau mempertanyakan? Lanjut. YHWH ya. Jadi menurut hati nuranimu berarti YHWH lah yang pantas menjadi Tuhan. Nah, kalau memang Dia YHWH menciptakan yang segala pantas sesuatu menjadi dunia Tuhan, ini bentar. Kalau memang melalui YHWH firman. yang pantas menjadi Tuhan, Anda setuju Musa ini adalah pencipta alam semesta? Musa. Iya, Pertanyaanmu coba Keluaran yang 7 jelas bahasa 17. Inggrisnya dulu coba. Coba bahasa Indonesia jelas coba. Biar mudah kita tanggapin. Gimana? Keluaran 7 ayat 17. Ayat 1, Bu. Keluaran 7 ayat 17 dulu Bang, karena YHWH ini. Nah, di situ apa pertanyaanmu? Akulah YHWH. Nah, Anda setuju? terus? Siapa yang maksudnya? Siapa? Coba kau ulangi maksudnya. Aku Musa, tadi bahasa Musa. Indonesia yang benar dulu. Biar aku Ini bisa bahasa Indonesia menangkapnya. yang baik Bang. Nah,
Terus apa yang kau pertanyakan di ayat itu sebenarnya? Anda mengerti atau ayatnya, tidak? terus kau pertanyakan. Anda mengerti atau tidak pertanyaan saya? Pak Ucil, jangan dilawan. Udah. Aku mengerti ya, tapi gini. Saya Dengar langsung baca dulu. aja ya datanya ya. Oke, Karena kau Anda baca. kan Nanti aku jenius. tanggapi. Oke. Keluaran 7 ayat 17 jelas di sini. Sebab itu beginilah firman YHWH, dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah YHWH. Saya baca dalam bahasa Indonesianya di sini. Firman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Siapa di sini Tuhan? Musa. Lihat, Ya. dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air akan berubah menjadi darah. Ya. Oke. Oke. Di sini ya. Musa Jadi, mengklaim dirinya adalah YHWH. Saya buka Benar, dalam benar. Hosea 2 ayat 15. Ya. Biar Anda bisa mempertimbangkan yang mana ini mau dipilih ini menjadi YHWH-nya Anda. Anda mengatakan YHWH itu adalah sang sumber. Ya, sang sumber menjadi Tuhan bagi Anda. Sementara dia itu bukan Tuhan tapi suamimu. Ya, Hosea 2 ayat 15. Maka pada waktu itu demikianlah firman YHWH, firman Tuhan, ya. Engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Nih ya. Perhatikan data itu. Anda simpulkanlah dalam bahasa Indonesia yang baik. Firman YHWH. Saya pakai bahasa sehari-hari. Ucil, apakah engkau mau menerima YHWH menjadi istrimu? Menjadi suamimu? Ya. Karena engkau akan memanggil aku suamiku. Jadi YHWH ini adalah suamimu. Kita sangkut pautkan dengan perjanjian baru. Engkau adalah mempelai. Berarti ada kesatuan antara engkau dengan YHWH. Saya rasa dalam gambaran ketuhanan ini sangat hedon, iya, dan juga tabu. Karena ini kalau dulu ini pemahaman saya adalah chemistry, tapi di akhir-akhir ini kayak saya jijik mendengar perkataan ini begitu. Oke. Jadi di sini kau membahas tentang YHWH atau Tuhan orang Israel yang mereka yakini sampai sekarang, ya. Jangan orang Israel. Ini tadi kan aku pertama sekali masuk, aku udah ngomong menurut hati nuranimu. Dengar Berarti dulu. selama ini kau tidak hidupi apa yang kau pelajari. Tidak kau resapi. Udah Ucil, udah. Kita bisa gantian biar sini enak ngomong ya. Dengar dulu, kau dengar ya. Saya bisa tunjukkan data bahwa di dunia ini, di kolong langit ini, sesuai kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi untuk umat-umat di dunia ini, itu semua mengklaim bahwa Tuhan pencipta Kalau alam Anda semesta mengatakan itu di dunia adalah ini, di Tuhan, dunia ini Tuhan banyak orang Israel. golongan-golongan agama Kau loh. dengar ya. Banyak warna-warna dengar. agama. Aku ngomong kau dengar spesifik itu. kepada pribadimu tadi, Ucil. Makanya kau bertanya tentang pribadi saya. Saya mengakui Yesus, bahwa Yesus itu adalah diutus oleh Allah. Allah yang benar, bukan Allah-Allahan. Yang disampaikan, siapa tadi, abang tadi si Bang Sugi. Yang disampaikan oleh Bang Sugi udah pas sekali yang tadi itu. Dia lebih memahami Bible daripada kau. Nah, Ya, kau yang menurut beliau memahami. Yesus itu utusan, dan menurut Bible iya. Tetapi kenapa saya aku ikuti masuk ke durasi dalam kau. hati nurani supaya kau bisa memberikan jawaban yang pasti. Oke, terus kau mengakui Yesus itu diutus oleh Allah, benar nggak? Saya ikutin kau. Tidak, Yesus itu Tidak, masa satu-satunya gimana? Kau tadi Tuhan bilang dong, yang Boy. benar di Gimana dalam ini? hati saya.
Kau kan muter-muter. Kau tadi udah mengakui Kok bahwa Bapak Sugi tadi mengakui Yesus mutar-mutar? diutus. Kau mengakui nggak Yesus itu utusan? Tidak, Kau mengakui nggak? tidak ada yang mengutus tidak berarti. dia. Makanya Iya, ku berarti buka logikamu gimana di ini sini. kawan-kawan? Bingung dia Pantaskah sendiri. Tuhan Dia yang bingung. mesum, Tuhan yang bun-bun, Tuhan yang pelin-pelan, Tuhan yang yang Dia bingung jahat, ini, yang saudara-saudara. mengeksekutor masyarakat yang ada di Midian, di Amalek, bahkan di berbagai tempat. Pantaskah itu Tuhan? Yang meraba-raba paha, pantaskah itu Tuhan? Oh jawab. Ya, tadi kau udah mengakui bahwa Bapak itu Yang tadi menyetujui bilang bahwa mutilasi Yesus kan utusan. Ya. kepada siapa Saya itu? mengakui itu, Gundiknya si bahwa Benjamin. Bibel mencatat. Pantaskah itu yang dibagi untuk 12 bagian kepada umat Israel? Pantaskah Coba- kapasitas Tuhan seperti Coba itu, kita Ucil? gantian. Dan Ayo sampai kita sekarang gantian, ini coba. lihat pembunuhan terjadi di Israel. Nggak pernah absen tuh perang. Itukah sumber Tuhan? Coba lah, gantian ngomong ya. Kita Gantian engkau ngomong juga ngomong. itu kalau nggak masuk akal sama aja orang nggak dengar. Itulah cara diskusi. Kau ngomong lebar juga kalau nggak masuk akal orang di bawah juga nggak dengar itu. Nah, jadi tadi saya tadi tanya kau bilang iya saya mengakui, Bapak tadi mengakui bahwa Yesus itu diutus oleh Allah. Nah, kemudian kau sekarang mengatakan bahwa kau tidak mengakui Yesus itu utusan. Bagaimana kau ini? Tidak saya akui. Kau itu gimana sih? Nggak ngerti kau ini. Tuh. Ini sebentar dulu. Ini semua gara-gara ajaran Paulus ini. Menurut Mbak Borone, Paulus itu rasul apa bukan, Mbak Borone? Tidak. Menurut Ucil, Paulus itu rasul apa bukan? Ya, menurut saya rasul lah. Di mana? Di mana Penipu dia itu dilantik Paulus. dengan iya, yang dilantik sebagai rasul itu di mana? Apa ketika bertemu dengan Yesus di Pulau Patmos di itu? Oke. Jadi saya tunjukkan ayatnya. Halo Bang, dengar suara saya nggak Bang? Silakan. Nah, jadi saya buka ya. Jadi kalau kita bicara Paulus, saya tunjukkan data bahwa Paulus itu bukan ngarang-ngarang, tetapi saksi. Dia menyebarkan Injil itu ada saksi. Ya, itu. Biar kita tahu, biar jangan sesat kita ya. Depan aja kepada data. Masalah saksi. Oke, saya tunjukkan datanya. Biar kita jangan ngarang-ngarang. Bahwa Paulus itu diutus oleh Yesus untuk memberitakan Injil. Di mana itu? Bentar Bang, saya lagi buka ini Bang. Palingan kisah baru 9 dia buka. Akulah Yesus yang kau aniaya, gitu ya? Itu siapa kira-kira, Boru? Yang bilang seperti itu, Boru? Ya, gimana aku bilang ya? Kalau dia iakan data itu berarti dia sedang membuat Yesus penipu, kan begitu? Itu di dalam Iya. Matius 24. Kira-kira siapa itu, Boru? Yang datang ke Paulus waktu akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa, Boru? Zeus Kira-kira? lah. Zeus. Oh, maksudnya Lucifer maksudnya. Ya iya. Ya, lanjut. Oke Bang, ini saya lagi buka ya Bang. Bentar. Bagaimana ini? Ucil, kenapa kau terdiam, Ucil? Halo Bang, bentar Bang, aku lihat dulu ayatnya. Soalnya lewat HP Bang, bentar Bang. Agak susah. Ntar Pak Michael, ntar. Sebentar, Pak Michael ya. Ku bantu kisah para 9, kau baca di situ. Berarti sibilisisis ya, Boru? Yang bertemu dengan Yesus itu baru sibilisisis. Yang bertemu dengan Paulus. Iya, yang bertemu dengan Paulus yang ngaku Yesus itu sibilisisis Ya, berarti. iblis. Oh, iya. Dipilis. Oh, jadi siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang telah engkau aniaya itu. Itu suara siapa, Namboru? Itu bukan suara Yesus yang benar ya, bukan.
Terus suara siapa? Itu suara Yesus. Ntar dulu bang, habis nanti. Kalau bukan Yesus berarti iblis ya kan? YHWH aja saya katakan iblis. Nah, halo bang. Jadi gini, ya kita di sini jangan bilang iblis atau segala macam ya. Kita di sini diskusi kawan-kawan Jelas ya. Yesus mengatakan Bapak segala pembunuh dan penipu, bahkan mesum adalah iblis. Kau bela-bela karakter itu. Nah, saya di sini ya, kita adu argumen dan kita membaca data ya. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15 ini ya, ini tetapi firman Tuhan kepadanya, pergi sebab orang ini adalah, inilah firman Tuhan kepada Ananias, bukan kepada Paulus ya. Sebelum Ananias ini mengetahui bahwa Paulus ini siapa sebenarnya, tetapi Tuhan berkata kepada Ananias bahwa tetapi firman Tuhan kepada pergilah sebab orang ini adalah pilihan bagiku, alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel, kepada bangsa-bangsa. Maksudnya Tuhan berfirman ini bukan kepada Paulus, tetapi dia berfirman kepada Ananias bahwa pergi berdoa kepada orang ini supaya orang ini akan sembuh dan dia memberitakan namaku ke bangsa-bangsa lain. Jadi kalau kalian mengatakan Paulus berarti si Ananias salah untuk berdoa, cuci tangan dia kan? Cuci tangan. Kalian. Tuhan apa kayak gimana? gitu? Nah, oke, gimana lagi maumu? Coba saya ikutin kau. Gimana lagi? Oke, kalau kau iyakan masalah pertemuan si Paulus dengan yang ada di Damsik itu, berarti kau sedang membuat Yesus penipu. Itu di dalam Matius 24 ayat 23. Kau baca itu. Kau bacalah, kau bawa data baca. Mana yang soalnya kau pilih? dari sini Kau mau belajar kepada Paulus atau kau mau belajar kepada Yesus? Yesus mengatakan belajarlah kepadaku. Yesus mengatakan jangan engkau percaya kepada mereka yang mengatakan aku ada di Damsik, aku ada di mana-mana. Nah, emangnya ada ayat mengatakan bahwa aku ada di Damsik? Ngaku-ngakulah si Paulus ketemu dengan Kau Yesus. mengatakan tadi bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku ada di Damsik. Ada ayat enggak? Jangan ngarang bebas. Tunjukkan ayat bahwa Yesus mengatakan bahwa bebas lah karena mana ayat yang tertulis aku ada di Damsik. Coba. Buktinya ada, ya, tidak ada. Jangan ngomong lah, kasihan, jangan fitnah ya, jangan bohong. Aku orang kok kasihan sama aku? Ya. Aku yang kasihan dengar bahasamu nggak jelas. Tahu yang bilang tadi Yesus jelas ada di ada Damsik. datanya. Ya. Udah, si Ucil mengatakan Yesus penipu. Ya. Selesai. Tahu tadi bilang Yesus ada di Damsik, padahal ayatnya nggak ada gitu. Bang, coba baca di Kisah Para Rasul 9, Bang. Nah, Kisah Para Rasul 9 ayat berapa? Ayat Yesus 9 sampai seterusnya. Kalau bisa ayat 1 sampai seterusnya bisa juga. Itu menceritakan tentang Paulus bertemu Yesus. Itu ada saksinya loh. Saksinya itu prajurit yang mengikuti Saulus. Iya, itu makanya ada saksinya loh. Iya, saksi ada itu ada itu. Saksi matanya ada situ. Iya, diam dulu. Di situ jelas ada dua kesaksian yang pelin-pelan. Ada yang tidak melihat ada pimplan, dan ada yang tidak melihat. Tidak ada yang pimplan. Itu sudah ada prajurit yang mengikuti Saulus, dan dia buta itu ketika Yesus karena dia melihat cahaya Yesus itu, karena dia menganiaya pengikut Yesus, itulah dia buta. Nah, setelah dia buta, dia mencari orang yang kau lanjutkan narasimu. Apakah Yesus membuat orang penyakit buta? Bukankah dia yang menyembuhkan orang sakit buta? Dia itu dia itu dibutakan Yesus. Orang buta. Itu buta. Benar-benar kau merendahkan Yesus kau. Apa yang saya merendahkan Yesus? Kapan Yesus membuat orang jadi buta? Sementara dalam perjalanan pelayanan dia menyembuhkan orang sakit buta, koplak. Paulus bertemu Yesus, dia itu buta ya. Dengar dulu. Di mana hati nurani. Jangan potong-potong bahasa orang. Kami menjelaskan tentang kisah Paulus atau Saulus. Kalau mau ibu tahu itu ceritanya, baca di Kisah Para Rasul 9. Udah aku baca kejadian sampai Wahyu Bible ini berulang-ulang mulai tahun 97. Halo Bang, kau tahu Bang berapa biar kau lahir kau? Saya ikutin narasi dia Bang. Abang dia masih saya ikutin narasi ibu ini. Kalau terus kalau saya bertanya sama ibu bisa menjawabkah? Jawablah. Bertanya lah. Oke. Saya mau bertanya kepada ibu, apakah ibu percaya di Anaba ayat 33 itu, apakah itu betul ayat yang difirmankan oleh Allah? Ibu ini Kristen, Bang Michael. Oi.
Boruni Yesus ini Kristen, bukan Islam. Saya tidak menanyakan dia Kristen dia Islam. Saya menanyakan itu. Dia gak bakalan tahu lah. Karena setiap orang yang saya ketemu itu mengaku Kristen tetapi dia tuh Islam. Izin, saya mau perjelas ini. Mana yang mau dipilih sama si Ucil? Matius 24 ayat 23. Kita Jangan aja kepada data. mengaku Kristen Dulu. tetapi tidak mempercayai Stop Bible. dulu. Tidak Itu namanya pernah ada satupun umat Islam pernah mengaku Kristen. Nggak boleh. ada. Siapa? Banyak. Tunjukkan. Siapa namanya? Banyak. Ini pengalihan Siapa? isu ini, Bang. Nggak usah Entar dulu. lah. Nggak apa-apa. Siapa namanya? Banyak. Siapa Banyak. namanya? Satu. Kalau mereka memang Kristen, Katanya banyak. mereka mempercayai Bible itu adalah firman Tuhan. Katanya banyak. Tunjukkan satu. Siapa namanya? Kok di Anda bilang, mute sih? tunjukkan satu, namanya siapa? Banyak Muslim itu. mengaku Kristen. Siapa? Mau saya ngomong dia punya nama pun tidak abang kenal. Berarti dia lah Kalau salah begitu, satunya, Bang. Ya. Anda sangat pembohong paling terbesar di muka bumi ini. Ada pembohong besar. Buahnya itu berarti Anda tahu. Menyebutkan satu aja nggak bisa. Berarti Anda pembohong kelas dunia di sini. Lanjut. Ayat 23. Pada waktu itu Ya, dilanjut jika dulu. orang Baru. Tuhan baru siapa? Yesus. Ah, itu kan bukan Islam ya, teman-teman ya. Lanjut. Kan saya Kristen loh. Saya pengikut Yesus. Saya tidak mempersalahkan dia ini ya, karena Yesus itu bukan melihat KTP tapi melihat hati. Siapa yang percaya kepada dia dengan hati, ya itulah orangnya yang mengikuti dia, ya gitu. Jadi tadi kau mengatakan tadi tentang Aduh. Yesus atau- Coba kita Yesus gantian ngomong. Tuhanku,